Baik adik-adik sekalian, kita mulai praktikum berikutnya, yaitu mengenerate form ya dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara yang singkat, yaitu create form, ya, create form. Kondisi yang pertama di sini saya pastikan dulu relationship-nya. Yang pertama relationship-nya kosong ya, karena beda antara ada relationship-nya dengan yang tidak ada itu nanti tampilan awalnya beda. Ya, ini yang pertama yang tidak ada relationship-nya ya. Oke, kita pilih tabelnya ya. Tentu saja tabel sudah kita open ya, atau database sudah kita open. Ada beberapa tabel yang muncul. Ya, ini contohnya adalah database perpustakaan dengan tabel anggota, tabel buku sebagai data masternya, kemudian data transaksinya adalah tabel peminjaman. Nah, cara singkatnya adalah Anda tinggal pilih saja tabel yang hendak Anda buat formnya, kemudian pilih menu create, dan pilih menu form. Ya, Anda klik aja. Nah, dia akan langsung membentuk form dengan cara yang sangat cepat. Ya, di mana ada form yang sudah jadi di sini, ada kode anggota, nama anggota sesuai dengan nama fieldnya atau nama kolomnya, dan di sini sudah ada isinya ya. Ini bisa kita next, previews ya, atau first ataupun last ya. Itu cara memainkannya ada di tombol paling bawah ya, kayak play gitu ya, play kiri, play kanan gitu ya. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Kemudian untuk memasukkan data baru ya tinggal Anda geser paling akhir, ini data yang baru. Nah, ini nanti bisa Anda isikan kode anggota dan seterusnya ya. Oke, setelah itu ini kan bisa kita simpan ya, bisa kita simpan, bisa kita run juga ya. Ini ya, form view. Nah, ini form view-nya. Ya, cara menjalankannya ada di sisi sebelah kirinya ya. Ada layout view, ada form view. Ini form view yang kita jalankan, ini adalah mode running. Ya, mode running, kita tinggal isikan datanya, misalnya kode anggota nomor 4, namanya Bayu. Nah, simpannya bagaimana? Simpannya tinggal Anda next saja, ini sudah langsung tersimpan. Kalau Anda lihat di tabel anggota, nah, Bayu tadi sudah tersimpan. Nah, ini ya cara menjalankannya seperti ini. Di record-nya ini ya. Atau Anda kalau ingin langsung memasukkan data baru, itu bisa Anda pilih yang tanda paling akhir, yaitu new blank record. Nah, di sini bisa kita lanjutkan 5, misalnya Agus Kuncoro. Nah, ini bisa kita next, ini sudah langsung tersimpan. Ya, kita bisa lihat, ini datanya kita tinggal refresh. Nah, ini langsung sudah masuk ya. Nah, itu cara cepatnya. Ya, cara cepatnya. Ini kalau update bagaimana ya? Tinggal diupdate Bayu Widodo misalnya ya. Tinggal kita next, ini sudah langsung tersimpan Bayu Widodo tadi. Nah, di sini tidak ada delete-nya ya, masalahnya tidak ada delete-nya. Kalau yang versi cepat ini tidak ada delete-nya, tidak ada tombol delete, tidak ada tombol simpan dan seterusnya ya. Itu nanti pembahasan berikutnya ya, kita masih di membuat form dengan cara cepat. Oke ya, itu cara cepatnya yang pertama adalah itu. Kemudian cara yang kedua, misalnya saya akan memilih tabel buku, saya akan membuat dengan menggunakan form wizard. Ini ya, form wizard. Nah, kalau ini langkah demi langkah, ya enggak cara cepat, tapi cara membuat form langkah demi langkah, tapi juga mudah. Ya.
Yang Anda buat misalnya tabel buku yang Anda buat formnya ya, Anda pilih field-nya ya, kode buku dan nama buku misalnya. Next. Nah, Anda pilih yang kolumnar dengan seperti yang contoh yang di tabel anggota tadi, kita buat formnya. Atau pakai tabular. Nah, tabular modelnya seperti ini, kayak yang kolom-kolom seperti kita mengisikan di sebuah tabel ya, tapi ini jarang digunakan ya, biasanya kalau nggak kolumnar gitu ya. Ada yang tipe datasheet seperti tabular juga, atau yang seperti ini. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah mode kolumnar. Ya, next saja. Nah, kemudian Anda ingin memberi judul apa di situ ya. Misalnya buku atau form buku ya, di nama formnya. Kalaupun sudah, tinggal Anda finish seperti ini. Nah, nantinya akan muncul persis tampilan seperti yang dicontohkan tadi. Tinggal Anda next, ya sampai dengan posisi terakhir, Anda mengisikan kode buku, nama bukunya adalah novel karya Pastomi misalnya. Jadi ngawur aja ya. Nah, ini kan sudah bisa tersimpan. Nah, itu ya. Anggota kita close, ini tidak kita simpan dulu. Kalau buku sudah otomatis tersimpan, kalau form bisa tadi ya, karena kita sudah mendefinisikan di awal. Kita coba dengan kondisi relationship-nya itu on. Ya, relationship-nya itu on. Ada bedanya tadi ya. Ini kita coba relationship-kan. Kode anggota ini masuk sini ya. Nah, gini aja. Oh, ini harus kita tutup. Nggak boleh open ya. Tabel-tabelnya ini juga saya tutup formnya supaya relationship-nya bisa kita create. Kode buku kita relasikan dengan kode buku di tabel buku. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita close saja ya. Relationship-nya kita save. Kemudian kita close. Tabel anggota kita buat form, ya, create form. Nah, bedanya ini ada ini. Ya, karena dia direlasikan ke tabel pinjam, maka dia akan keluar isian baru di sini. Ya. Tapi ini bisa kita desain view saja ya. Kita desain view. Ini bisa kita hapus. Ya, saya hapus dulu. Mana caranya? Nah, seperti ini. Hapus, ini kita simpan tabel anggota, ya nanti kita bisa menjalankan, ya ini kita run, open. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tutup ya, kita tutup dulu. Kemudian kita open. Nah, ini sudah dalam bentuk running. Kita masukkan lagi nomor anggota ke-6 ya. Ke-6, namanya Willy. Ya, bedanya itu aja. Ya,
Kalau misalnya relationship-nya on, itu ada tambahnya di bawahnya adalah entrian dari tabel peminjaman karena dia di relationship-kan. Kalau Anda nggak butuh itu, tinggal Anda hapus saja di design view-nya ya. Nah, ini kan bisa buat design view seperti ini. Oke, kita selanjutnya pakai cara yang manual. Ya. Pakai cara yang manual. Pakai cara yang manual itu sebenarnya caranya seperti ini juga. Ya. Ini ada propertinya. Nah, seperti ini. Dia nantinya data kita hubungkan ke mana gitu ya. Nah, di sini. Dia di tabel anggota ke kode anggota. Nah, itu ya. Nah, tapi kita coba satu demi satu dulu ya. Ini saya hapus saja sebagai bahan percobaan. Di tabel anggota ini kita buat form dengan cara manual. Ya, dengan cara manual ini kita hapus dulu. Oke, sebentar. Oke, berikutnya kita membuat form dengan cara paling sederhana, ya, yaitu dengan menggunakan blank form. Ya, blank form seperti ini, ya. Kemudian berikutnya Anda tinggal tambahkan field-field apa saja yang Anda munculkan dalam formnya. Misalnya saya isikan ataupun saya akan membuat dengan cara manual form untuk tabel anggota. Ya, tinggal klik saja add existing field. Ya, di sebelah kanan itu nanti akan muncul field list. Ya. Nah, kemudian Anda tinggal memilih tabel dan kolom apa saja yang Anda tambahkan. Drag and drop saja di sebelah kiri. Ya, ini kode anggota saya tambahkan, kemudian nama anggota. Nah, seperti ini. Ini bisa kita geser. Nah, kita geser seperti ini. Ya. Oke. Ini kalau kita pisahkan yang grup ya. Nah, klik kanan saja design view. Kita geser seperti ini ya. Oke, kita coba sekali lagi ya dengan cara yang paling simpel saja atau cara paling dasar ya. Ini saya close saja. Tadi karena masuk ke dalam grup akhirnya nggak bisa kita sesuaikan ya tampilannya. Jadi kita ulangi lagi, caranya adalah pertama Anda membuat blank form, ya. Kemudian di sini Anda pilih yang design view ya. Nah, pilih design view seperti ini. Anda nanti di sebelah kanannya ini Anda pastikan existing field-nya itu menunya muncul ya di sebelah kanan. Kemudian Anda pilih tabel dan field-nya apa. Misalnya saya pilih yang tabel anggota pada kolom kode anggota dan nama anggota ya, tinggal drag and drop. Nah, seperti ini. Ini bisa kita geser-geser ya. Bisa kita geser-geser.
bisa kita lebarkan juga begitu. Kode anggota bisa kita geser seperti ini. Kemudian nama anggota kita masukkan ke dalam form. Kita geser saja ya. Ini nama anggota mungkin dia lebih panjang gitu ya. Bisa kita tentukan. Nah, ini namanya juga bisa kita geser seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian cara menjalankannya Anda tinggal view, dan ini sudah jadi seperti ini ya tampilannya. Anda mungkin bisa menambahkan judul ya, misalnya ini kita geser ya. Geser ke bawah. Kemudian Anda tinggal tambahkan label. Ya, label seperti ini. Data anggota misalnya. Itu bisa kita bold. Oh, ini fontnya ya. Ini fontnya bisa kita pilih. Ya, font-font yang sudah tersedia di sini tinggal bisa kita pilih saja. Ya, ini kita bisa lakukan resize ukurannya misalnya, kemudian kita ratakan tengah, kita bold. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya, data anggota. Oke, itu ada dari sekalian cara membuat form dengan cara yang pertama masih sangat sederhana, baik itu Anda menggunakan menu form ataupun form wizard ataupun dengan menggunakan blend form. Ya, dengan 3 cara tadi itu kita bisa membuat form dengan cara cepat. Namun form yang kita buat secara cepat ini masih sangat sederhana ya. Nanti kita akan membuat form versi yang lebih kompleks.